Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Samroya Pulungan dari kelas Matematika 3, Program Studi Matematika dengan NIM 0703223026. Adapun tujuan saya yaitu ingin mereview jurnal mata kuliah proses stokastik dengan judul Pemilihan Strategi Pemasaran dan Prediksi Pangsa Pasar Produk Pemakaian Batik menggunakan rantai Markov dengan studi kasus Toko Putra Bengawan, Kampung Batik, Laweyan, Solo. Adapun penulisnya yaitu Cucup Nur Rosyidi, Fitriana Indah, dan Murman Budijanto dengan performa 2015 dan volume 14. Baik, sekarang masuk ke abstrak. Persaingan di dunia bisnis semakin ketat, baik dari sektor manufaktur maupun jasa. Hal ini memaksa produsen untuk terus berinovasi dan menciptakan terobosan baru dalam bisnis. Demikian pula industri batik yang merupakan bagian dari dunia bisnis akan menghadapi lingkungan bisnis yang penuh dengan persaingan, dan persaingan tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memilih strategi pemasaran yang terbaik yang berasal dari bauran pemasaran dan retail menggunakan perbandingan berpasangan, kemudian menentukan strategi untuk pangsa pasar optimal menggunakan rantai Markov. Hasil menunjukkan bahwa strategi optimal adalah diskon harga. Dari hasil analisis, komponen batik di Kampung Batik Laweyan sensitif terhadap strategi diskon harga yang menghasilkan pangsa pasar maksimum. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Saat ini persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, baik dalam bidang manufaktur maupun jasa, sehingga produsen dituntut untuk selalu berinovasi dan mempunyai terobosan-terobosan baru. Begitu pula halnya dengan industri batik yang merupakan salah satu bagian dari dunia bisnis. Tentu akan mengalami kondisi usaha yang penuh dengan persaingan, dan diperkirakan persaingan tersebut akan terus meningkat. Para pelaku bisnis di industri tersebut terus berupaya agar produk yang mereka hasilkan dan tawarkan dapat diterima oleh konsumen dengan frekuensi pembelian yang tinggi. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, sejak 2 Oktober 2009 telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Dengan penetapan tersebut, industri batik berkembang dan semakin terkenal oleh masyarakat sehingga memunculkan sentra industri batik di beberapa daerah terutama di kota Solo. Nah, baik, selanjutnya yaitu tujuan pustaka. Yang pertama, bauran pemasaran dan retail. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar dalam ilmu pemasaran yang berguna dalam usaha untuk meraih pangsa pasar atau profit yang diinginkan perusahaan. Bauran pemasaran terdiri atas 4 komponen yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk menyatakan suatu yang ditawarkan perusahaan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya yaitu rantai Markov. Analisis rantai Markov adalah suatu teknik probabilitas yang digunakan untuk menganalisis pergerakan probabilitas dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Proses Markov adalah suatu sistem stokastik yang mempunyai karakter bahwa terjadinya sebuah state pada suatu saat tergantung pada state sebelumnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses Markov memiliki sifat ketergantungan, yaitu hasil suatu pengamatan tertentu akan tergantung pada hasil pengamatan sebelumnya, dan selanjutnya akan mempengaruhi hasil pengamatan di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian dan pengumpulan data. Pengumpulan datanya
Kuesioner diberikan kepada 3 pihak, yaitu pemilik toko Putra Bengawan, pemilik toko batik Puspa Kencana sebagai pesaing, dan Ketua Forum Pengawasan Komponen Kampung Batik Laweyan atau FPKBL. Kuesioner ini berupa kuesioner semi terbuka berisi pilihan strategi pemasaran berdasarkan elemen bauran pemasaran dan penentuan bobot strategi berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan diperolehnya masing-masing satu strategi pemasaran untuk setiap bauran pemasaran terpilih, berikutnya dilakukan penyusunan strategi untuk setiap toko batik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi strategi promosi lewat studi pustaka. Elemen bauran pemasaran diperoleh dari penelitian SEDIK 2007, sedangkan elemen bauran retail diperoleh dari Utami 2010. Setelah itu disusun hierarki masalah yang bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh kriteria keputusan. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk setiap toko berjumlah 30 orang. Hasil kombinasi strategi tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui perilaku responden tentang toko batik yang dikunjungi saat ini dan kemungkinan toko batik yang akan dikunjungi selanjutnya. Jika masing-masing toko menerapkan strategi pemotongan harga, bahan yang nyaman, desain dan motif, peningkatan kualitas, dan penanganan keluhan pelanggan. Baik, selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Nilai probabilitas masing-masing kombinasi strategi yang paling tinggi terjadi ketika ketiga toko menggunakan strategi potongan harga, yang artinya ketika salah satu toko menggunakan strategi tersebut, pembeli cenderung tertarik untuk berpindah ke toko tersebut. Namun, ketika semua toko tidak ada yang menggunakan strategi potongan harga, maka pelanggan cenderung tetap setia di toko pertama tempat mereka berbelanja. Masih banyak alasan lain yang menyebabkan pelanggan berpindah atau tetap setia, antara lain sudah terbiasa dengan penjualan dan mencari ukuran baju tertentu yang hanya terdapat di toko tertentu yang diamati. Nah, inilah strategi potongan harga toko Putra Bengawan. Jadi, nilai steady state probability menunjukkan keseimbangan pangsa pasar yang akan diperoleh oleh toko batik Putra Bengawan, Puspa Kencana, dan Aditya. Berpindah pelanggan cenderung terjadi ketika salah satu toko menggunakan strategi potongan harga. Nah, ini adalah strategi potongan harga toko Aditya dan strategi potongan harga toko Puspa Kencana. Penerapan strategi potongan harga pada toko Aditya tersebut dapat dilihat bahwa ketika toko Aditya menerapkan strategi potongan harga, sedangkan toko yang lain tidak, maka steady state probability yang diperoleh juga tinggi, yaitu dengan rentan antara 40–75% untuk strategi nomor 4, 22, dan 24. Yang pada strategi tersebut, toko Puspa Kencana menggunakan strategi potongan harga diperoleh steady state probability sebesar 65% sampai 75%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa konsumen batik di Kampung Batik Laweyan peka terhadap harga. Hingga ketika strategi potongan harga tersebut diterapkan pada salah satu toko, maka kemungkinan besar akan menarik banyak pembeli. Kesimpulannya yaitu, strategi potongan harga menjadi strategi bauran pemasaran terbaik untuk ketiga toko yang diteliti. Pangsa pasar yang diperoleh toko Putra Bengawan merupakan yang terbesar dibandingkan dengan toko lainnya ketika menggunakan strategi potongan harga. Hal ini dapat dilihat dari steady state probability yang diperoleh, yaitu sekitar 40% hingga 82%. Strategi potongan harga tersebut juga yang sebaiknya diterapkan oleh Putra Bengawan saat kedua kompetitornya menggunakan strategi potongan harga atau strategi lainnya. Hal ini disebabkan karena pelanggan peka terhadap harga. Urutan strategi yang sebaiknya digunakan toko Putra Bengawan adalah strategi potongan harga, peningkatan kualitas bahan, dan yang terakhir adalah strategi peningkatan penanganan keluhan pelanggan.
Penelitian ini belum dapat melihat secara lebih spesifik pengaruh strategi potongan harga terhadap pilihan produk yang ditawarkan oleh setiap toko. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian yang lebih rinci tentang pengaruh potongan harga terhadap pilihan produk batik yang ada di setiap toko. Yang diamati dalam penelitian ini menggunakan metode discrete choice analysis. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.